Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang studi kelayakan bisnis. Anggota dari tim kami atau dari kelompok kami yaitu saya sendiri Hanif Andrianto, kemudian Muhammad Naufal Musaki, Widi Sabdan Soleman, dan Ahmad Faisun. Yaitu yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Itu pengertian dari studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Kemudian pengertian dari bisnis. Bisnis menurut Sulianto tahun 2010, bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Kemudian pengertian dari studi kelayakan bisnis, yaitu suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha yang mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Kemudian tujuan dari studi kelayakan. Seperti yang telah diketahui, studi kelayakan bisnis memiliki peran yang vital dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Namun, apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Pada dasarnya, tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Terus, dalam merintis suatu bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Kemudian hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan akan gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui lebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian manfaat dari studi kelayakan bisnis. Ketika merintis suatu usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan, perjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyaknya manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Beberapa manfaat tersebut yaitu yang pertama, memperkecil risiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pembisnis dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu risiko yang bisa dikendalikan maupun risiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Kemudian yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Analisis SWOT-nya biasanya. Dari hasil analisis tersebut, pembisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, melancarkan pelaksanaan bisnis operasionalnya ya. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Kemudian dampaknya yaitu pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan.
Itu yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mempermudah pengendalian dalam menjalankan sebuah bisnis. Tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Informasi dan laporan hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian, pebisnis pun bisa mengambil langkah yang dapat itu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Tahapan studi kelayakan bisnis. Menurut Sulistyo 2010, dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ada beberapa tahapan studi yang harus dikerjakan. Tahapan-tahapan yang dikerjakan ini bersifat umum, antara lain penemuan ide, tahapan penelitian, tahap evaluasi, tahap pengurutan, tahap rencana pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Persiapan dan rasa tidak tergesa-gesa serta terencana dapat memberi kesempatan bagi wirausahawan untuk dapat mengatur analisa bisnisnya dengan baik. Pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam hasil studi kelayakan bisnis dapat dijabarkan seperti investor atau yang bisa dikatakan pemberi modal, kreditor yang mencatat semua modal, manajemen itu yang mengatur semuanya, pemerintah untuk dapat meminta izin, dan masyarakat untuk aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ada beberapa hal yang perlu dibahas mengenai aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis terkait keputusan layak atau tidaknya dijalankan suatu bisnis tersebut. Aspek yang berkaitan selanjutnya dinilai, diukur, dan diteliti sesuai dengan standar yang ditentukan serta peraturan yang disepakati serta disahkan. Hal mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan bisnis, yaitu 1. Aspek hukum, aspek yang tentang hukum. 2. Aspek lingkungan, ya tentang lingkungan. Aspek pasar dan pemasaran, tentang jual beli, ya pasar dan pemasaran. 4. Aspek teknis dan teknologi, ya tentang IT. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Terus 6. Aspek keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Sabtan Soleman dengan NIM 2017-0208-035 akan mempresentasikan aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek teknis. Aspek hukum. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji karena jika berdasarkan analisis aspek hukum sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Tujuan analisis aspek hukum yaitu ada 4. Menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, dan menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Jenis-jenis badan usaha yaitu contohnya perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Aspek lingkungan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan jika kondisi lingkungan sesuai dengan
kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Lingkungan perusahaan dapat dijabarkan menjadi 3 kategori, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Lingkungan operasional, lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan kreditor, lingkungan pegawai. Lingkungan industri, persaingan antar perusahaan, daya tawar pelanggan, daya tawar pengusaha, hambatan bisnis, dan persepsi pelanggan. Dan lingkungan jauh, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan ekologi. Aspek teknis. Menurut Sulianto 2010, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak atau layout bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi. Menurut Sulianto 2010, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi yang meliputi analisis lokasi bisnis, analisis lokasi pelatihan, analisis tata letak pelatihan, dan analisis kesiapan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Musafi, 2017 02 08 021. Saya di sini akan melanjutkan berdasarkan penjelasan dari rekan saya Widi Sabdan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pentingnya pasar dan pemasaran ialah kita dapat memperoleh data kondisi pasar yang akan dimasuki, maka pemasar akan melakukan peramalan beberapa permintaan yang ada dan yang akan datang, serta berapa besar pasar yang harus kita rebut. Kemudian barulah akan diproduksi sesuai dengan permintaan yang telah diramalan. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan suatu usaha atau proyek, aspek pasar dan pemasaran sangatlah menentukan hidup dan matinya bagi perusahaan. Aspek pasar tidak diteliti secara benar. Bagaimana prospeknya di masa yang akan datang? Bukan mustahil tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai dengan meliputi yang pertama prospek perusahaan dalam pemasaran, yang kedua pasar dan pemasaran, yang ketiga segmentasi, targeting, dan positioning, yang keempat strategi bauran pemasaran, yang kelima mengestimasi pasar, dan yang keenam tugas manajemen sebagai pemasaran. Aspek manajemen. Pentingnya manajemen bagi perusahaan. Manajemen dalam dunia usaha amatlah vital. Maka suatu usaha, apalagi yang sedang merintis, tidak akan bisa berjalan teratur dan konsisten tanpa kita menggunakan sebuah manajemen di dalamnya. Menurut Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen pembangunan proyek, manajemen sumber daya manusia, pengertian organisasi, bentuk-bentuk organisasi, dan mengelola kinerja dan mutu bisnis. Adanya aspek keuangan, time value of money, nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep yang membahas nilai waktu dari uang atau sejumlah aset yang kita investasikan. Apakah nilai uang yang diinvestasikan akan sama dalam kurun 4 tahun ke depan,
dengan uang yang dimiliki sekarang ini. Dari pembahasan ini berkaitan dengan konsep nilai waktu dari uang. Artinya uang yang kita miliki di hari ini berbeda nilainya dalam waktu 4 tahun ke depannya. Sebab dari investasi yang kita lakukan akan mendapatkan bunga sehingga nilai investasinya akan bertambah. Kajian mengenai nilai waktu dari uang dapat dibahas dalam 3 konsep. Yang pertama, adanya nilai yang akan datang atau future value, nilai sekarang atau percent value, dan future value of annuity. Terima kasih. Cukup sekian. Apabila dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan maupun dari rekan-rekan saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.